ほら、予令だ。教室戻れ。Hai minasan, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di channel Kokonim. Pertama-tama, Mimin mau berterima kasih atas bantuan kalian semua yang telah mendukung channel ini hingga akhirnya bisa menyentuh angka 100.000 subscriber. Beribu terima kasih Mimin ucap dalam hati untuk kalian yang terus setia mendukung channel ini walau sering telat upload, dibilang nggak bisa ngomong lah, dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi, terima kasih. Oke, di video kali ini, Mimin akan merangkum keseluruhan cerita dari anime berjudul Demi-chan wa Kataritai. Anime ini menceritakan keadaan dunia sekarang di mana keberadaan makhluk mitologi seperti sukubus, bulahan, Yuki Onna, ataupun vampir sudah menjadi hal lumrah di kalangan masyarakat. Dan kisah akan berfokus pada seorang guru biologi bernama Takahashi Tetsuo yang ingin pelajari lebih dalam tentang cara hidup mereka. Oke, seperti biasa, jika kalian suka dengan konten seperti ini, bisa klik tombol subscribe yang ada di bawah. Dan Mimin juga minta like-nya sebagai uang parkir. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja simak ceritanya. Lanjut. Cerita diawali dengan memperlihatkan keadaan ruang guru dan kita akan melihat Takahashi yang sedang berbincang dengan salah seorang temannya terkait alasan ia menjadikan Ajin sebagai topik utama untuk tesis doktoralnya. Akan tetapi dikarenakan perlu izin khusus untuk mewawancarai Ajin, mana lagi populasi mereka yang sangat sedikit, tesis itu pun tak berjalan sesuai rencana. どうしてそんな話を？いや、実はですね。遅れて申し訳ありません。着きましたか。Kemudian perkenalkan, inilah seorang tenaga pengajar baru di bidang matematika bernama Sato Sakie, dan yang paling mengejutkan Takahashi adalah wanita itu secara terang-terangan bongkar identitas aslinya yang adalah seorang sukubus atau iblis yang bertugas menghibur para kaum Jonas. Alhasil, demi memuaskan rasa ingin tahu dalam dirinya, Takahashi pun mencoba melakukan pendekatan pada Sato, dimulai dengan memperkenalkan namanya sampai mengajak wanita itu untuk salaman. Namun respon yang diberikan Sato justru sebaliknya, karena ternyata alasan ia berpakaian tertutup adalah demi menghindari kontak fisik supaya tidak membangkitkan syahwat dari lawan jenis. 興味本位に近づかれると困るんです。では失礼します。いや、佐藤先生、誤解です。俺は。いや。 Di tengah kebingungan bagaimana cara menyikapi Sato, secara tak sengaja Takahashi dihampiri oleh seorang siswi bernama Takanashi Hikari yang meminta bantuan untuk mengangkut temannya pergi ke UKS. Dan betapa terkejutnya Takahashi saat melihat murid yang dimaksud ternyata adalah seorang dulahan atau makhluk mitologi tanpa kepala yang kalau dalam kearifan lokal mungkin bisa dibilang sebagai hantu jeruk purut. Tak sampai di situ, mendadak muncul dua orang murid membawa tandu yang sedang mengangkut seorang Yuki Onna atau siluman khas dari Jepang berkemampuan mengendalikan salju. Dan Hikari melihat hal tersebut sama sekali tak terkejut karena faktanya ia juga salah satu dari mereka, yakni Ajin berjenis vampir. Seakan tak percaya dengan apa yang baru dialaminya, Takahashi pun hanya bisa mengungkapkan rasa senangnya pada Hikari melalui serangkaian kalimat. Dan gadis itu juga ikut senang mengetahui kalau ada orang yang penasaran dengan kehidupan mereka. Lantas karena panggilan Ajin dirasa sudah ketinggalan zaman, Hikari menyarankan sebutan baru pada kaum mereka, yakni Demi. Dan dari sinilah hubungan simbiosis mereka akan terjalin. Keesokan harinya, saat sedang berjalan di koridor, tak sengaja Takahashi melihat seorang gadis bernama Himari yang sedang bicara akrab dengan Hikari. Karena rupanya Himari adalah adik kembar dari Hikari. Dan uniknya adalah, meski Hikari adalah seorang vampir, adiknya sama sekali tidak mewarisi darah vampir, yang dari hal ini pun menunjukkan kalau faktor utama ajinya seseorang ditentukan oleh mutasi genetik bukan sebatas faktor keturunan saja. Kemudian dalam rangka menambah pengetahuan, Takahashi pun sengaja mengundang Hikari datang ke labnya untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Contohnya seperti apakah Hikari hanya minum darah saja sebagai makanan utama, tapi kenyataannya Hikari justru bisa makan makanan normal asal ia rutin mengkonsumsi subsidi darah dari pemerintah demi menekan naluri vampirnya. Selain itu, Takahashi juga bertanya apakah Hikari pernah menghisap darah seseorang secara langsung, dan faktanya gadis itu memang pernah menghisap darah orang, yakni si Yuki Onna tempo hari. Namun orang yang dihisapnya adalah orang tertentu saja, bukan hanya asal gigit. ほら、予令だ。教室戻れ。
Keesokan harinya, terlihat gadis durahan tempo hari bernama Machi Kyoko sedang berterima kasih pada Takahashi karena telah membawa tubuhnya pergi ke UKS. Namun perhatian Takahashi sendiri lebih tertuju pada api yang keluar dari tubuhnya karena begitu disentuh, api tersebut sama sekali tak terasa panas. Meski sempat mengalami banyak kendala akibat kondisi kepalanya yang terbilang portable, contohnya saat mandi ia harus meletakkan kepalanya di lain tempat, sewaktu makan kepalanya harus digantung, lalu ketika tidur ia juga harus menyiapkan rumah khusus supaya kepalanya tidak menggelinding, namun ia sudah cukup terbiasa dengan semua hal tersebut. Kecuali akan masalah pertemanan, sebab para murid lain agak enggan bahas topik terkait durahan karena takut malah jadi menyinggung perasaannya. Lantas sebagai orang dewasa, Takahashi pun menyarankan Machi untuk mulai candaan terlebih dahulu supaya bisa mencairkan suasana. Dan Machi yang mendengar saran tersebut justru jadi tersipu malu, lalu minta Takahashi untuk memeluk kepalanya. Dijelaskan kepribadian Machi adalah seorang gadis manja yang senang kalau kepalanya dipeluk oleh ayah serta ibunya. Dan dengan senang hati, Takahashi pun memeluk kepala gadis itu dengan penuh kasih sayang, tapi tanpa diduga, aksi mereka berdua justru kegap oleh Hikari. Setelah kejadian itu, nampak Machi yang sedang curhat pada Hikari terkait keinginannya untuk bisa kencan dengan lawan jenis lalu melakukan beberapa hal romantis layaknya pasangan pada umumnya. Seperti jalan-jalan bersama saat senja, kemudian melihat indahnya matahari tenggelam berdua. Dan tentunya kalian pasti sudah bisa menebak siapa yang saat ini sedang ditaksir oleh Machi. Takahashi Sensei! Alhasil berkat bantuan dari sang sahabat, kencana Machi akhirnya bisa terwujud dengan dalih minta Takahashi melakukan eksperimen kencan bersama seorang durahan. Lantas pertama-tama mereka pun duduk berdua di taman sambil menikmati hijaunya pepohonan, kemudian dilanjutkan dengan berjalan-jalan di area perkotaan lalu minum jus berdua. Entah mengalir kemana air yang diminum gadis itu, tapi mendadak tubuh Machi yang ditinggal di rumah tiba-tiba menulis pesan darurat pada Hikari yang minta untuk segera membawanya pergi ke toilet. Singkat cerita, ketika sore, Machi dan Takahashi pun kembali ke rumah, di mana berkat eksperimen hari ini, Machi berhasil mendapat sebuah kenangan indah, sekaligus Takahashi juga mendapat pengetahuan baru, yakni untuk membawa kepala dari seorang durahan, ia harus menyesuaikan ritme kaki serta memberikan gerakan naik turun pada kepala Machi supaya tidak membuatnya jadi mabuk perjalanan. Dan begitulah kencan pertama mereka berakhir. Scene beralih ke sekubus idaman semua orang dan kita akan melihat kehidupan dari seorang Sato Sakie, di mana karena hidup seorang diri, ia pagi-pagi sudah harus bangun untuk menyiapkan sarapan. Kemudian sehabis makan, wanita itu langsung prepare untuk berangkat kerja. Satu hal unik dari Sato adalah, ia sama sekali tidak memakai riasan atau make up, melainkan hanya tampil seadanya saja. Yang mana hal itu ditujukan guna menyegel kekuatan sekubusnya agar tidak menarik perhatian lawan jenis. Bahkan saat duduk di kereta, wanita itu sangat menjaga jarak dengan para penumpang lain. Sekilas info, salah satu kemampuan sukubus adalah dianugerahi dengan kemampuan afrodisiak atau kekuatan yang dapat membangkitkan cacing kalian meski sedang dalam kondisi hibernasi sekalipun. Dan apabila satu sampai bersentuhan dengan lawan jenis, maka akan menimbulkan efek halusinasi yang kemampuan tersebut hanya berlaku pada kaum Adam saja. Selain itu, alasan utama dirinya tinggal di daerah sepi penduduk serta pulang larut malam adalah demi menghindari keramaian. Karena hanya dengan memejamkan mata saja, Sato dapat memberikan mimpi indah bagi para kaum pria di sekitarnya. Dan istilah home sweet home adalah sebutan yang paling cocok bagi Sato, sebab hanya di rumah saja wanita itu bisa sedikit rileks tanpa harus memikirkan keunikan dari dirinya. Yosh, mau ippon ageru ka? Tentunya kalian pasti penasaran apa jadinya jika Sato tak sengaja bersentuhan dengan Takahashi yang kita tahu sebagai pria dengan wajah poker face yang sangat kental. Dan situasi itu rupanya benar terjadi tatkala ketika Sato hampir tumbang sebab terlalu banyak menenggak barang haram semalam. Akan tetapi pria kuat iman itu masih bisa berwajah tenang serta bersikap biasa,
yang hal tersebut cukup membuat Sato jadi kebingungan dibuatnya. Tapi tiba-tiba... Saki bus めっちゃエロいな。平静を保ててよかった。 Ketika sedang berjalan di area kelas, Takahashi kebetulan melihat gadis Yuki Onna kemarin bernama Kusakabe Yuki dan hendak menyapanya. Namun ia keduluan oleh dua orang siswa yang hendak mengajak gadis itu untuk keluar. Akan tetapi karena suatu alasan, Yuki menolak ajakan mereka, serta bisa kita lihat tatapan sinis dari salah seorang gadis di sana. Sementara itu di lain tempat, terlihat Machi sedang menyusun buku bersama Sato di perpus, dan melihat sikap dewasa dari gurunya, Machi pun beranggapan kalau Sato pastinya sudah ahli dalam masalah percintaan, hingga ia curhat terkait masalah asmaranya. Meski kenyataannya Sato adalah seorang lajang yang sama sekali belum pernah menjalin kisah romantis, tapi karena profesionalisme pekerjaan mengharuskannya untuk tetap bersikap dewasa, ia terus mendengar curahan hati gadis itu sampai ketika Machi menyebutkan siapa pria yang ditaksirnya dan... 私、高橋先生のことが好きなんです。私も好き。 Topik utama curhat Machi adalah menanyakan tutorial menjadi wanita dewasa pada Sato, dan arti dewasa menurut Sato sendiri adalah penampilan luarnya saja, yang mana ia sengaja bersikap dewasa hanya demi bisa dihormati oleh anak didiknya. Mungkin pandangan dewasa dari setiap orang akan berbeda-beda tergantung dari setiap individu. Tapi kalau menurut Mimin pribadi, dewasa adalah situasi ketika pikiran Anda sudah bisa memikirkan dampak dari kalimat sebelum keluar dari mulut, serta selalu siap bertanggung jawab penuh atas tindakan yang akan diambil. Paham? Kembali ke Takahashi, saat sedang berjalan menaiki anak tangga, mendadak udara tiba-tiba berubah jadi dingin, yang mana semua hal tersebut disebabkan oleh Yuki yang sedang duduk meringkuk di depan pintu. Oke, untuk mengetahui apa yang terjadi sebelumnya, kita akan flashback beberapa saat lalu, tepatnya sewaktu gadis itu hendak berjalan pulang. Hingga langkahnya mendadak terhenti ketika tak sengaja mendengar pembicaraan dari dua orang gadis yang sedang menjelekkan dirinya, dan salah satu dari mereka adalah teman sekelasnya sendiri. Sontak, Yuki yang mendengar celaan terhadap dirinya pun seketika jadi syok lalu bergegas pergi menuju lab biologi demi curhat pada Takahashi. Tapi yang dilihatnya di sana hanyalah ruang kosong semata, sampai Takahashi sendiri mendadak muncul di momen yang tepat. Tentunya sebagai orang dewasa yang baik, Takahashi pun mencoba memberikan dukungan batin pada Yuki dengan berikan sandaran padanya untuk menangis. Dan semua hal tersebut rupanya diam-diam disaksikan oleh Hikari. Keesokan harinya, sembari menulis laporan pengamatan dari para demi, Takahashi juga tetap memikirkan solusi agar bisa menyelesaikan persoalan dari Yuki. Dan di waktu bersamaan, muncul Sato yang lalu minta maaf karena selama ini sudah salah menilainya. Di mana berkat Takahashi yang mengusulkan pada Capsec agar Machi dibolehkan menggunakan tas ransel, semenjak saat itu ia jadi terkesima dibuatnya. Alhasil, supaya bisa sekaligus mendekatkan diri, Sato pun bersedia membantu Takahashi mengurusi masalah yang berhubungan dengan para demi, dan mulai dari sinilah kedekatan mereka akan terjalin. いや、それは願ってもないことですよ。ぜひお願いします。 Belum selesai mendapat solusi atas masalah Yuki, tiba-tiba Hikari langsung menarik Yuki pergi ke toilet perempuan demi menegur langsung orang yang telah menggosipi sahabatnya. Di mana tanpa pugu-pugu, Hikari langsung marah pada dua gadis itu karena tidak memikirkan bagaimana perasaan orang yang telah mereka gosipi. Tapi hebatnya adalah, ia rela membiarkan dirinya dicela sebagai ganti supaya sahabatnya tidak lagi dijelekan oleh mereka. Dan omongan itu juga didengar langsung oleh Yuki serta Takahashi di luar. Lantas setelah mengucap kalimat tersebut, Hikari pun langsung beranjak keluar, dan sekarang giliran Yuki menyampaikan beberapa patah kata pada mereka. Bukan marah atau membalas perkataan kedua gadis itu, Yuki dengan rendah hati malah minta maaf pada mereka karena tak menyangka kalau sifatnya selama ini justru menimbulkan kesan buruk. Dan kedua pengusip itu seketika jadi kehabisan kata untuk menyangkal. なんであんたが謝るのよ。私たちこそ。ごめん。腹減ってないか。なんか飯でもおごってやろうか。もう髪言ったとこ撫でたら痛い。すまんすまん。 Setelah kejadian itu, demi menghindari kejadian yang sama terulang kembali, Takahashi pun mengumpulkan ketiga demi itu ke satu ruangan, lalu minta mereka supaya jangan sungkan untuk curhat pada dirinya atau Sato apabila ada sesuatu yang mengganjal dalam hati. Namun Hikari tiba-tiba mengajukan ide untuk memeluk Takahashi karena dirasa dapat menghilangkan stres. Sehingga pertemuan yang awalnya meminta mereka untuk curhat malah jadi kesempatan bagi ketiga gadis itu untuk berpelukan dengan Takahashi, termasuk untuk Sato.
Singkat cerita, sepulang sekolah, karakter berpindah ke Himari yang kebetulan pulang bersamaan dengan Takahashi. Dan terjadilah pembicaraan di antara mereka, di mana Himari ingin memastikan apakah pria itu hanya memanfaatkan kakaknya sebagai bahan percobaan saja. Lantas ditanyakanlah apakah Takahashi lebih memandang Hikari dari sudut pandang Demi atau seorang gadis SMA biasa. Dan pertanyaan itu disikapi secara dewasa oleh seorang Takahashi dengan bilang kalau Hikari sama sekali tidak mirip seperti vampir konvensional pada umumnya. Tapi karakteristiknya yang tetap minum darah tidak mengubah fakta kalau ia bukanlah seorang manusia biasa. Oleh sebab itu, ia jadi memandang Hikari dari perspektif kedua belah sudut atau bisa dibilang melihatnya sebagai sosok Hikari itu sendiri. Lantas, Himari mendengar jawaban tersebut seketika tak bisa lagi menyangkal, lalu minta Takahashi kapan-kapan mampir ke rumah demi mengucap kalimat barusan pada ayah serta ibunya. Tapi mendadak ia mendapat sebuah pesan dari Hikari yang bilang kalau hari ini ia dipeluk oleh Takahashi hingga hal itu pun langsung menyebabkan kesalahpahaman. ヘリクツデミズキ教師。それは否定しないが。 Keesokan harinya, nampak Yuki yang sedang curhat pada Takahashi terkait alasan kenapa ia memilih tidak bersosialisasi dengan murid lain, yang mana semua bermula ketika ia baru menginjak bangku SMA dengan menyembunyikan identitas aslinya sebagai seorang Yuki Onna. Akan tetapi ketika jam olahraga, semua rahasia itu akhirnya terkuak dan diketahui oleh semua murid di sana. Diceritakan, Yuki awalnya tinggal di daerah pedesaan dengan kondisi penuh akan salju, hingga keadaan tersebut membuat sifat alaminya sebagai seorang Yuki Onna merasa nyaman. Namun semenjak pindah ke kota, dirinya yang belum terbiasa dengan lingkungan baru, membuat batinnya jadi tertekan dan tanpa sadar malah menciptakan es sewaktu ia mandi. Akibatnya semenjak saat itu, ia mulai menjaga jarak dengan orang lain karena takut tak sengaja malah jadi membekukan mereka. それで避けるようになったってわけか。怖いんです。結局自分がどれくらい危険なのかわからない。それが分かって人に伝えられれば胸を張って私は雪女だと言えるのに。 Mendengar pernyataan tersebut, Takahashi pun mengajukan beberapa pertanyaan umum guna mengetahui penyebab terciptanya es dari tubuh Yuki. Namun karena belum bisa langsung menarik kesimpulan, maka ia meminta gadis itu untuk kembali menemuinya ketika jam pulang. Lantas dimulai investigasi yang dikutip dari Wikipedia, Urban Legend sampai dongeng pun semua dipelajari oleh Takahashi tanpa lelah sama sekali. Dan kesimpulan yang bisa diambil dari semua sumber tersebut menunjukkan kalau cerita Yuki Onna selalu berakhir dengan tragis. Contohnya kisah seorang Yuki Onna yang bertemu dengan pria di gunung lalu berujung malah jadi membekukannya. Akan tetapi Yuki yang mendengar kisah tersebut tanpa sadar jadi mengeluarkan hawa dingin dan membuat Takahashi seperti menyadari sesuatu. Lantas diambilkannya baskom penuh dengan air panas lalu minta Yuki untuk merendamkan kakinya di sana. Kemudian dilanjutkan dengan menyuruh gadis itu membaca cerita sedih, contohnya kisah dari seorang wanita salju yang ditawar untuk menghangatkan diri dengan berendam di pemandian air panas, namun ketika masuk ke bak yang tersisa hanyalah sebongkah es batu. Kemudian cerita tentang dua orang penebang kayu yang sedang berlindung dalam rumah, sampai mendadak datang seorang wanita salju lalu membekukan salah satu dari mereka. Meski berat hati harus menyaksikan anak didiknya membaca cerita sedih dari para leluhurnya, namun hal itu nampaknya membuahkan hasil ketika muncul pecahan es dari air rendaman kaki Yuki, di mana Takahashi pun menduga kalau itu adalah air keringat Yuki, tepatnya keringat dingin yang keluar dari area telapak kaki karena dipengaruhi oleh faktor gugup atau stres emosional. Dan dari hal ini ditariklah kesimpulan kalau Yuki hanya kebanyakan negatif thinking yang hal itu pun secara tak langsung mempengaruhi alam bawah sadarnya untuk menggunakan kekuatan dalam dirinya. お前は人を傷つけるようなそういうデミじゃないよ。安心しろ。雪女の性質がネガティブな感情に起因して起こるのなら、温かい涙は凍らない。これからはそんな涙がたくさん流せるといいな。 Keesokan harinya, terlihat Hikari yang datang tergesa-gesa menemui Takahashi sambil mendeskripsikan ciri dari orang mencurigakan yang sempat dilihatnya barusan. Seperti bertubuh besar, rambut acak-acakan, serta tatapan matanya menyerupai seekor predator yang sedang mengintai mangsa. Dan semua deskripsi itu malah menggambarkan seekor beruang. Di sisi lain, Sato yang sedang berjalan di lorong kebetulan melihat seorang siswa berambut blonde sedang menangis lalu menghampirinya. Dan perkenalkan seorang cocan atau cowok cantik bernama Kurt, namun karena pelafalan namanya agak sulit jadi sebut saja Agus. Setelah ditanyai asal-usulnya, diketahui kalau Agus terpisah dengan orang yang datang bersamanya, serta bisa kita lihat dari ekspresi bocah itu kalau ia seperti sedang menyembunyikan sesuatu. Lalu di waktu bersamaan, mendadak terlintas Machi bersama Yuki, dan Agus yang melihat mereka dengan tatapan mencurigakan membuat Sato sudah bisa menebak tujuan kedatangannya berkaitan dengan para demi. Lantas karena prioritas utama saat ini adalah mempertemukan Agus dengan sang wali, Sato pun hendak beranjak pergi ke ruang pengumuman. Tapi tiba-tiba...
Ya, Agus sama sekali tidak terpengaruh oleh efek afrodisiak dari Sato, dan hal tersebut kembali membuat wanita itu jadi kebingungan dibuatnya. Namun belum sempat menemukan jawaban, tiba-tiba datang Takahashi lalu bilang kalau Hikari melaporkan keberadaan seseorang mencurigakan sedang berkeliaran di area sekitar sekolah. Tapi tanpa disadari, orang yang dimaksud sedang berjalan tepat di belakang mereka. Dan... 私なんかよりも大きな tanpa pugu-pugu, Agus berhasil menghajar pria mencurigakan itu yang ternyata adalah kenalan dari Sato bernama Ugaki. Sekaligus rupanya adalah orang yang sedang dicari oleh Agus sendiri. Sekilas info, Ugaki adalah seorang detektif pemerintah yang bertugas mengurusi kasus dari para demi. Dan salah satunya adalah kasus dari Sato dulu. Akan tetapi perhatian Takahashi lebih tertuju pada kaki mereka yang memakai sepatu, bukannya mengenakan uwabaki atau jenis sendal yang umum digunakan oleh masyarakat Jepang ketika sedang berada dalam ruangan. Lantas karena sudah menjadi peraturan di sana, ia pun minta salah satu dari mereka untuk mengisi formulir kunjungan terlebih dahulu. Dan sebagai ganti dari aksinya barusan, Ugaki pun menyuruh Agus mengurusi masalah perizinan sementara ia akan bicara berdua dengan Sato. Dijelaskan alasan kunjungan Ugaki kali ini adalah demi memastikan keadaan dari 4 demi yang katanya berada dalam satu ruang lingkup yang sama. Tapi setelah melihat ekspresi bahagia dari ketiga gadis itu, ia sudah bisa menyimpulkan kalau mereka baik-baik saja. Hingga tujuannya pun sekarang beralih ke Sato sang sukubus lalu menyuruh wanita itu untuk segera menikah. おっさんってな、年頃の女の子が独り身だと心配しちゃうの。特にお前のことは小さい頃から知ってるからよ。結婚ですか。実は私、今気になってる人がいて。マジ Sempat tak menyangka kalau orang anti percintaan seperti Sato bisa jatuh cinta pada lawan jenis, apalagi setelah mendengar kalau orang yang taksirnya adalah Takahashi yang katanya kebal terhadap kekuatan dari sukubus. Namun pernyataan kebal itu pun disangka oleh Ugaki, lalu bilang kalau yang kebal hanyalah pria penyuka sesama terong saja, dan diperkirakan Takahashi hanya menahan diri. Sontak mengetahui fakta mengejutkan itu, bukannya jadi merubah perasaan Sato, wanita itu malah tersipu malu dan semakin lope-lope pada Takahashi. Sementara itu di sisi Agus, terlihat ia sedang berjalan di koridor kelas dan menjadi pusat perhatian karena penampilan buainya. Tapi fokus remaja itu lebih tertuju pada dua orang siswa yang sedang mendengi foto Sato dengan pikiran tidak senonoh. Dan Agus yang melihat hal tersebut pun spontan merebut HP mereka, lalu minta untuk menghapus foto tersebut. Bagi anak SMA yang sedang berada di puncak pubertas, hal ini memang lumrah terjadi. Tapi alasan remaja itu bukan sebatas Victor semata, melainkan ia memang menganggap Sato sebagai seorang wanita cantik. Dan tanpa rasa malu, ia langsung berteriak di hadapan para murid lain sebagai bentuk demi membuktikan tekadnya. Dan Agus yang melihat hal tersebut pun menyadari ketulusan dari remaja itu lalu mengembalikan HP-nya. Kembali ke Takahashi yang sedang sebat bersama Ugaki, di mana alasan ia kembali merokok setelah 2 tahun berhenti adalah hanya untuk berbincang dengan Ugaki. Lantas, pria Parubaya itu pun menjelaskan kalau mereka bekerja di bagian divisi agen atau tim khusus yang menangani kasus dari para demi. Tapi kebanyakan kasusnya berasal dari sukubus, contohnya kejadian dari seorang pria yang dilaporkan melakukan tindakan pelecehan di kereta, tapi setelah diperiksa kembali, ternyata sang pria hanyalah korban dari sang sukubus itu sendiri. Oleh sebab itu, dibentuklah tim divisi agen demi menginvestigasi kasus tersebut. Dan Agus ternyata adalah senjata andalan mereka untuk melawan daya tarik dari sukubus. Lantas berhubung Sato juga adalah salah satu dari mereka, Ugaki pun menitipkan penjagaannya pada Takahashi. 楽しい思い出たくさん作ってやってくれな。はい、任せてください。佐藤先生、飲みすぎは良くないですよ。これくらいにしてそろそろ休みましょう。 Cerita beralih ke sudut pandang Sato yang sedang halu, membayangkan Takahashi sedang abok bersamanya. Dan semakin banyak bir yang ditenggak oleh wanita itu membuat fantasinya ikut semakin liar. Sampai mendadak terdengar bunyi panggilan telepon yang ketika diangkat rupanya berasal dari Ugaki. Lantas tujuan pria Parubaya itu menelponnya malam-malam adalah untuk memberikan dorongan pada Sato supaya bisa berubah dan lebih agresif lagi mendekati Takahashi. Serta kalau perlu, goda saja pria itu menggunakan kekuatan sukubusnya. Meski sebenarnya bertentangan dengan prinsip Sato sendiri yang ingin mencari cinta sejati tanpa harus menggunakan kekuatan spesialnya, tapi karena dirasa omongan dari orang yang sudah dianggap sebagai ayah sendiri ada benarnya juga, Sato pun kini merubah pandangannya dan memutuskan untuk menerima kemampuan tersebut sebagai kelebihan dalam dirinya.
じゃあ明日からどんどん高橋先生を誘惑していこうな。Alhasil, keesokan harinya dimulai rencana perayaan Takahashi, di mana sebagai awalan wanita itu pun memberikan sekotak cemilan, lalu bilang ingin berdiskusi terkait kemampuan spesial dari seorang sukubus. Yang padahal semua itu adalah saran Ugaki agar bisa menarik perhatian dari Takahashi yang dikenal sebagai seorang maniak demi. Selain itu, saran dari Ugaki adalah menyuruh untuk langsung mengambil tindakan, dan Sato pun kembali menurut saja, di mana ia mulai memperhatikan kemampuannya pada Takahashi. Dan... ああ、そうですか。そうですか。はいじゃじゃーんどうですかね死にたい Meski Takahashi hanya menunjukkan wajah lempeng, tapi nyatanya ia sudah sangat kesulitan dalam menahan diri. Sehingga untuk mengalihkan pikiran, ia hanya menatap kening Sato saja. Hebatnya, meski sedang dalam kondisi penuh godaan seperti itu, otak Takahashi masih bisa berpikir logis, lalu menyimpulkan melalui diagram batang kalau perbedaan Sato dibandingkan wanita biasa terdapat pada cara berpakaian saja. Ia memang lebih menggoda ketimbang wanita biasa, tapi Takahashi menganggap itu bukan sebagai pendongkrak perasaan, melainkan lebih ke daya tarik dari sukubus itu sendiri. Dan Sato yang mendengar teori tersebut pun semakin jatuh hati, hingga ia mengurungkan niatnya untuk menggoda Takahashi menggunakan kekuatan sukubusnya. Tapi tiba-tiba... でもいつかここまでは使っていい。サインにもそういう落としどころが見つかるといいな。Keesokan harinya, terlihat sedang diadakan perkumpulan dari para gadis Demi, dan Hikari lalu membahas topik pembicaraan dengan menceritakan pengalamannya ketika mencium pipi Takahashi dulu. Dan sontak hal tersebut langsung mengundang berbagai pertanyaan terutama dari Sato. Namun fokus utama kali ini bukan tertuju kepada sang sukubus, melainkan menitik beratkan pada sudut pandang seorang dulahan yakni Machi, yang jadi terus terbayangkan perkataan dari Hikari hingga ia juga memutuskan untuk melakukan hal serupa. Di mana gadis itu mulai mencari celah dengan mengikuti Takahashi yang sedang mengangkut barang sampai memojokkan langkah pria itu ke tembok. Tapi tiba-tiba... 危ない。 Beruntung, kepala Machi masih bisa ditangkap oleh tubuhnya sendiri, tapi atas kejadian itu membuat Takahashi pun spontan marah, lalu membentak Machi untuk tak lagi melakukan tindakan berbahaya. Namun Machi yang kaget sebab baru pertama kali melihat Takahashi marah, seketika jadi menangis lalu langsung pergi begitu saja. Lantas diceritakan semua yang telah terjadi pada sahabatnya, di mana ia mengaku merasa bersalah karena telah membuat Takahashi jadi marah. Dan disinilah peran Hikari sebagai pihak penengah dibutuhkan, di mana ia tiba-tiba pergi lalu mendadak kembali dengan bawa Takahashi bersamanya, sehingga terciptalah suasana canggung di antara mereka. Machi, さっきはすまなかった。ごめん。 Meski sadar menegur adalah bagian dari pendidikan, tapi Takahashi tetap minta maaf karena tak seharusnya ia malah jadi terbawa emosi seperti tadi. Dan pada akhirnya hubungan mereka pun kembali akur, lalu diakhiri dengan berpelukan. Sebagai permintaan maaf, Machi pun menawarkan diri pada Takahashi dengan bersedia tubuhnya diperiksa untuk mengetahui misteri di balik dirinya bisa hidup meski kepala dan tubuhnya terpisah oleh jarak sekalipun. Dan berhubung pengetahuan yang didalami oleh Takahashi adalah ilmu biologi, ia pun minta bantuan dari seorang temannya, yakni seorang fisikawan bernama Soma. Soma. は鉄久しぶりだな。相変わらず表情一種類しかないな、お前は。 Oke, dari sini penjelasan Soma akan sedikit rumit karena berhubungan dengan kuantum, tapi akan Mimin coba jelaskan segampang mungkin. Nah, sekarang coba kalian bayangkan sebuah roti yang apabila ditelan oleh Machi, kenapa roti tersebut akan berpindah ke dalam tubuh. Dan menurut teori Soma, terdapat sebuah dimensi ruang dan waktu yang menghubungkan antara tubuh dengan kepala gadis itu, atau bisa disebut sebagai lubang cacing. Tentu hal ini juga membuat kontradiksi, dari yang kita tahu untuk seorang manusia bisa bicara dengan normal, diperlukan sebuah pita suara di leher. Dan Machi juga mengaku ketika diperiksa menggunakan metode endoskopi atau alat untuk memeriksa rongga tubuh dengan masukkan kamera melalui mulut, ia mengaku lehernya benar-benar ada. Sontak mendengar hal tersebut semakin buat Soma tertarik, di mana ia lalu berpikir sejenak dan jawaban yang didapat adalah menyerupai seperti kuantum, yang ketika tidak sedang diamati akan berbentuk gelombang, namun bila diperhatikan akan berubah menjadi partikel. Sama halnya dengan leher Machi yang jika diamati akan berwujud seperti api. Dan kesimpulan dari semuanya adalah デュラハンは時空を超えた物質の移動を実現し、かつ意志の物理的意味を示唆している。デュラハンは物理の可能性そのものだ。
終わり。 Meski masih terdapat banyak misteri yang belum bisa terungkap dari sosok Durahan, Machi kini jadi tertarik untuk menguak misteri tubuhnya sendiri dan memutuskan untuk mengambil jalan sebagai seorang peneliti. Scene berpindah pada Takahashi yang sedang berlari di tengah lebatnya belantara sampai langkahnya mendadak terhenti karena ia sudah ditunggu oleh Hikari lalu tiba-tiba menyerangnya. Namun semua itu adalah mimpi semata yang mungkin dipicu sebagai bentuk pertahanan diri sebab di sebelahnya sudah ada Hikari. Dijelaskan tujuan kedatangan gadis vampir itu adalah untuk menanyakan alasan kenapa matanya bisa menyala dalam kegelapan sama seperti binatang liar. Dan tentunya sebagai seorang guru biologi, Takahashi mempunyai jawaban logis di balik pertanyaan tersebut, yakni disebabkan oleh lapisan cermin yang terdapat pada belakang mata, sehingga menyebabkan setiap cahaya yang masuk dari pupil akan terpantul keluar. Tapi alasan utama Hikari menemui Takahashi adalah untuk minta izin menggunakan kolam renang sekolah pada akhir pekan nanti. Dan dengan senang hati, Takahashi bersedia mengabulkan permintaan tersebut. Singkat cerita, sepulang sekolah, Takahashi kembali berpapasan dengan Himari, lalu membicarakan mengenai kakaknya yang berniat menggunakan kolam renang sekolah. Tapi apakah akan baik-baik saja bagi seorang vampir yang dikenal tak tahan panas boleh berlama-lama di bawah teriknya matahari? いいんじゃないですか？やっぱりそうだよな。いいの？真夏に一日中遊び歩くなんて珍しいことじゃありません。好きなようにさせてください。 Lantas dimulai episode kolam renang dan Takahashi juga mengajak Sato yang berperan sebagai pengawas sekaligus pemanis serta dua orang penggosip tempo hari untuk mengakrabkan mereka. Namun ia sendiri tak berniat untuk ikut berenang sebab sadar betul kehadiran dirinya akan membuat Sato jadi sungkan. Meski tak bisa ikut bersenang-senang bersama mereka, tapi saat melihat canda tawa dari para anak didiknya sudah cukup membuat hatinya sebagai seorang guru jadi bahagia. Sontak Sato yang tak mau melewatkan kesempatan untuk mengambil hati Takahashi pun sekonyong-konyongnya menahan kepergian pria itu dengan memamerkan baju renangnya, yang kembali lagi harus membuat Takahashi jadi berjuang keras untuk menahan diri. Berhubung Machi bisa mengendalikan tubuh secara terpisah layaknya bermain game third person shooter, Takahashi pun mengajak gadis itu bicara mengenai legenda Durahan yang identik dengan kesatria berkuda. Dan menurut Machi, mungkin leluhurnya dulu adalah seorang kesatria hebat yang tak kenal ampun pada musuh. Maka dari itu timbul julukan sebagai sang pencabut nyawa. Selain itu, ada legenda lain mengatakan kalau Durahan tak bisa menyeberangi sungai. Dan menurut Machi sebagai sama jenis, alasan terkuatnya disebabkan takut jika kepalanya sengaja jatuh dan hanyut terbawa air. Namun mendadak datang Hikari yang mendengar obrolan mereka lalu menggoda Machi dengan bilang kalau pemandangan di bawah air sangat indah. Hingga hal tersebut langsung mancing rasa penasaran dari gadis itu. Lantas sebelum menyelamkan kepala Machi ke air, Takahashi pun minta izin kepada ayahnya yang merupakan prosedur wajib. Dan setelah mendapat izin, dimulailah diving pertama Machi. Untuk pertama kali dalam sejarah, Machi pun bisa melihat langsung kondisi di bawah air dan hal tersebut benar-benar membuatnya jadi terkesima. Dan begitulah episode kolam renang kali ini berakhir dengan penuh kebahagiaan. Pada bagian terakhir, kita akan diperlihatkan dengan festival musim panas di mana Takahashi berperan sebagai petugas patroli demi menjaga perilaku dari para murid. Dan ia juga turut mengajak Sato sebagai sesama rekan pengajar. Namun tampak wanita itu sedang dilema di pojokan mengingat kekuatan sukubusnya dapat menarik banyak perhatian terutama dari para kaum Adam. Sedangkan di pintu masuk, terlihat Hikari yang baru berkumpul dengan Yuki serta Machi, dan untuk Himari adiknya pergi berbarengan dengan dua penggosip sebelumnya. Alasan gadis itu tak ikut pergi bersama kakaknya bukanlah dikarenakan tanpa sebab, yakni diakibatkan oleh sifat energik dari Hikari, sehingga hal tersebut sering menarik perhatian serta menimbulkan banyak masalah untuknya. Dan setelah sekian lama terbelenggu, Himari pun akhirnya bisa terbebas lalu jadi sangat bersemangat untuk menikmati festival. Sementara untuk kakaknya, terlihat ia sedang berusaha memancing balon air, namun karena usahanya itu tak kunjung berhasil, disinilah giliran Yuki turun supaya bisa memberikan contoh. Dan... Wih, gambatte! Kembali ke Sato yang sedang beristirahat, kemudian dihampiri oleh Ugaki yang rupanya ditugaskan sebagai pihak keamanan. Dan untuk Agus, ia seakan lupa akan pekerjaannya, lalu malah jadi berkeliling menikmati festival.
Tapi tiba-tiba obrolan mereka mendadak terhenti saat dihampiri oleh seorang berkostum beruang yang rupanya adalah Sato. Tentunya kalian pasti sudah bisa menebak alasan Sato menggunakan kostum tersebut adalah agar dirinya tidak menjadi pusat perhatian. Dan Ugaki yang mengerti dengan situasi pun lalu beranjak pergi meninggalkan mereka berdua di sana. すみません。視界が悪いので手をお借りしても。はい。 Bukannya menciptakan suasana romantis, Takahashi malah jadi dipandang aneh oleh para pengunjung lain karena terlihat seorang pria dewasa bergandengan tangan dengan sebuah boneka beruang. Sementara itu, Hikari yang sedang makan es serut bersama Machi dan Yuki tiba-tiba mendapat ide untuk melakukan uji nyali di bukit belakang kuil yang rumornya terdengar angker. Dan sebagai sama makhluk supernatural, ketiga gadis itu tak ada takut-takutnya sama sekali. Hal yang sama ternyata juga sedang dilakukan oleh kelompok Himari, di mana mereka hanya berbeda cabang jalan saja dengan Hikari. Tapi tanpa disadari, Sato yang sudah ganti pakaian juga menyusuri jalan yang sama demi mencari keberadaan Takahashi. Dan hal itu tak sengaja menciptakan fenomena penampakan yang sontak buat Himari jadi berteriak sampai terdengar oleh kelompok Hikari. Dan kejadian tersebut malah membuat Yuki jadi tertinggal sendirian. Alhasil, suasana di kelompok Himari pun seketika berubah 180 derajat saat salah seorang dari mereka melihat penampakan Banaspati. Ditambah udara yang tiba-tiba berubah dingin semakin buat suasana jadi mencekam. Scene akhir menampilkan kelompok Hikari yang sedang diceramahi oleh Takahashi, tapi mendadak muncul kembang api di belakang mereka yang seketika jadi merubah suasana. Dan pemandangan indah itu juga disaksikan oleh Ugaki bersama Agus, Himari bersama teman-temannya, serta dinikmati oleh semua pengunjung festival. Tamat. Oke minasan, cukup sekian alur cerita dari anime berjudul Demi-chan Wakatari Tai kali ini. Pesan yang bisa diambil dari anime satu ini adalah, jadilah sosok seperti Takahashi yang tak pernah lelah dalam mendengar keluh kesah dari para demi, dan meski kelihatan dekat tapi tidak melewati batas antara seorang pengajar dengan murid didikannya. Sekian. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share yang banyak. Sore dewa. Mata nih.